Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4. Berjumpa lagi dengan Bu Guru. Kali ini kita akan belajar tentang matematika mengenai keliling dan luas bangun datar. Pada bab ini kita akan mempelajari tentang keliling dan luas daerah persegi, persegi panjang, dan segitiga. Sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita berdoa dulu supaya materi hari ini bisa terserap dengan lancar ya. Doa dipersilakan. Selesai. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, silakan dibetulkan dulu posisi duduknya. Jangan berbaring, duduk yang tegak seperti layaknya kalian sedang bersekolah. Karena jika kalian dalam posisi berbaring, maka akan bahaya bagi kesehatan mata, dan duduk secara membungkuk juga akan berbahaya terhadap kesehatan tulang. Pada bab ini kita akan belajar tentang KD 3.9, yaitu tentang keliling dan luas daerah atau bangun ruang. Kita akan pelajari tentang persegi, persegi panjang, dan segitiga. Yang berwarna orange ini adalah persegi, biru persegi panjang, dan segitiga ya berwarna hijau. Bu Guru berikan penjelasan secara singkat dulu. Keliling adalah jumlah panjang dari sisi-sisi atau garis tepi sebuah bangun. Jadi keliling ini, misalnya kalau ini persegi, kelilingnya yang sebelah sini sisinya 1, 2, 3, 4. Ini namanya keliling. Keliling itu artinya berputar ya, memutari dulu. Berarti sisinya ada 4, kelilingnya juga sisi ditambah sisi tambah sisi tambah sisi. Itu contoh keliling. Kalau luas adalah besarnya daerah yang dilingkupi oleh garis-garis sisi atau tepi. Yang berwarna oranye ini adalah luas. Dibatasi oleh garis sisi. Garis sisi ini garis yang Bu Guru beri warna putih ini. Batasi itu. Untuk lebih memudahkan kalian, Guru akan langsung membahas satu persatu. Kita mulai dulu dari persegi. Ini adalah persegi. Ada sisi, dan sisi. Sisinya ada 4. Kalau di persegi biasanya sisi itu disingkat menjadi S. Untuk menghitung kelilingnya, keliling adalah 4 kali S, berarti 4 kali sisi. Ini rumusnya paten. Atau bisa juga sisi ditambah sisi ditambah sisi ditambah sisi. Karena sisinya ada 4. Kemudian untuk luasnya adalah sisi kali sisi. Sisi kali sisi, karena sisinya sama ya. Panjangnya berarti hanya 2 sisi kali sisi. Atau bisa ditulis dengan sisi pangkat 2. Ini artinya pangkat 2. Kalau ada 2 ini yang hurufnya yang angkanya kecil, itu artinya pangkat 2. Artinya sisinya dikalikan dengan jumlah yang sama ya. Kalau sisinya 5 berarti ya 5 kali 5. Itu contoh sisi. Kemudian kita langsung menghitung. Nah, hitunglah keliling dan luas persegi A, B, C, D. Kenapa Bu Guru kok tidak dibaca C, D, B, A? Karena huruf pertama awalannya itu huruf abjad awalannya adalah yang dahulu di
sebutkan. Berarti A, B, C, D. A, B, C, D ini kalau kalian menghitung, diketahui dulu. Kalian apa yang kalian ketahui di sini? Ini 5 cm. 5 cm ini apa? Sisi. Panjang sisi atau disingkat dengan S adalah 5 cm. Maka yang ditanyakan adalah keliling dulu. Kita cari kelilingnya. Maka kelilingnya 4 kali S. 4 kali 5 karena sisinya 5 cm. Berapa 4 kali 5? Ya, 4 kali 5 adalah 20. Pertanyaan kedua ditanyakan luasnya. Kita cari dulu. Luasnya adalah sisi kali sisi. Ini sisinya. Sudah ditulis di sini. Nah, sisi kali sisi. 5 kali 5 atau 5 pangkat 2. Berapa 5 kali 5? 25. Jadi, keliling persegi A, B, C, D adalah 20 dan luas persegi A, B, C, D adalah 25. Itu adalah contoh cara menjawab soal keliling dan luas persegi. Jadi, kalau kalian tulis seperti ini, nah, itu akan lebih rinci lagi. Kalian tahu mana sisinya, berapa panjangnya, bagaimana menghitung keliling dan luasnya. Kita lanjut ke contoh soal kedua. Hitung keliling dan luas persegi berikut. Kok tidak ada ABCD-nya, Bu Guru? Tidak apa-apa. Ya. Kalau persegi ditandai dengan garis 2 ini artinya panjangnya sama. Kalau ini 6, ini juga 6 cm, 6 cm, 6 cm. Langkah menjawab yang pertama adalah diketahui. Panjang sisinya atau S-nya adalah 6. Maka ini yang ditanyakan keliling dulu. Kelilingnya adalah 4 kali sisi, 4 kali S. 4 kali 6 sama dengan 24 cm. Kemudian luasnya adalah sisi kali sisi. Sisinya berapa? 6. 6 kali 6 atau 6 kuadrat atau 6 pangkat 2 adalah 36 cm. Jadi keliling persegi, keliling persegi tidak ada ABC-nya ini ya. Keliling persegi saja adalah 24 dan luasnya adalah 36. Itu adalah cara mengerjakan soal yang berhubungan dengan persegi, bangun datar persegi. Sekarang kita lanjut ke persegi panjang, bentuknya seperti ini. Ini karena sisinya tidak sama, jadi sisi yang sama panjang ini adalah panjang. Karena ini lebih panjang daripada ini. Kalau ini lebar. Kalau panjang disingkat dengan P. Kalau lebar disingkat dengan L. Kenapa Bu Guru kok pakai L Latin? Karena kalau L ini yang Bu Guru pakai, kalian nanti bisa keliru dengan I ya. Dipakai L Latin. Jadi, ini sama ya, sama dengan yang ini, lebar-lebar, panjang-panjang. Untuk mengetahui keliling adalah panjang ditambah lebar, ditambah panjang, ditambah lebar. Gitu ya, memutar. Keliling adalah panjang ditambah lebar, ditambah panjang, ditambah lebar. Untuk lebih mempersingkat, kita pakai ini. 2 kali panjang ditambah lebar. Kenapa Bu pakai 2 kali? Lah kan panjangnya ada 2 ini. 1, 2. Ya kan? 2 kali panjang ditambah lebar. Lebarnya ada 1, 2. Kemudian untuk luasnya adalah panjang kali lebar. Hanya diambil salah satu saja. Bukan dua-duanya dihitung, tapi salah satu saja.
panjang dan lebar. Supaya lebih jelas, kita simak contoh berikut. Hitunglah luas dan keliling persegi panjang berikut. Ini adalah persegi panjang EFGH. Langkah pertama diketahui adalah panjangnya ada 10 cm. Kemudian lebarnya 5 cm. Maka yang ditanyakan dulu adalah luas. Jadi kalian harus tulis luasnya dulu. Luasnya adalah rumusnya panjang kali lebar. Di sini sudah jelas panjangnya 10. Lebarnya 5 dikalikan 10 kali 5 sama dengan 50 cm. Jangan lupa satuannya. Pertanyaan kedua tentang keliling. Keliling dengan rumus 2 kali P ditambah L. Sama dengan 2 kali panjangnya 10, kemudian lebarnya 5. Ini dijumlahkan dulu jadi berapa? 15. Kalau ditulis 2 kali 15 sama dengan 30 cm. Jadi luas persegi panjang EFGH adalah 50 cm dan kelilingnya adalah 30 cm. Jadi kalau ada dalam kurung ini yang dikerjakan dulu, yang dalam kurungnya dulu di total. Contoh soal kedua. Hitunglah luas dan keliling persegi panjang berikut. EFGH tetap. Diketahui panjangnya 8. Nih. Lebarnya 4. Maka luasnya panjang kali lebar adalah 8 dikali 4. Sama dengan 32. Keliling 2 kali panjang kali lebar. Berarti 2 kali panjangnya berapa? 2 kali panjang ditambah lebar. Berarti kelilingnya 2 dikali panjangnya 8 ditambah lebarnya 4. Dijumlahkan dulu ini 8 tambah 4 ada 12. 2 kali 12 adalah 24 cm. Jadi luasnya 32 dan kelilingnya 24 cm. Kita lanjut ke bangun datar yang ketiga yaitu segitiga. Segitiga ini macamnya banyak sekali. Ada segitiga sama kaki, segitiga sama sisi, segitiga siku-siku, dan segitiga sembarang. Ini contoh segitiga sembarang. Yang diberi garis tengah ini adalah tinggi. Kalau segitiga yang ini, tingginya yang mana? Ini ya, ini tingginya. Tinggi, yang berdiri adalah tinggi. Ini tingginya. Kalau yang ini adalah tingginya. Pokoknya yang berdiri adalah tinggi. Kemudian di dalam segitiga ada tinggi dan ada alas. Alas itu yang bawah ini namanya alas. Kalau ini kok dikasih C Bu Guru enggak apa-apa, tapi ini tetap sebagai alas. Kodenya A. Ini juga alas. Ini juga alas. Kemudian untuk menghitung keliling, keliling adalah sisi miring ditambah alas ditambah sisi miring. Ya, sama, berputar ya. Ini juga kalau ini sisi tegak ditambah sisi alas ditambah sisi miring. Ini sisi miring ditambah sisi miring ditambah sisi alas. Jadi berputar untuk kelilingnya. Ini juga sama. Tapi kalau luas kita pakai setengah kali alas kali tinggi. Jadi yang dipakai tingginya alas dan tinggi. Silakan rumus-rumusnya dihafalkan dulu. Ditulis di buku biar kalian cepat paham. Baik rumus persegi, persegi panjang, dan segitiga. Kita langsung ke contoh soal segitiga supaya lebih paham. Di sini ada segitiga siku-siku. Hitunglah keliling dan luas segitiga berikut. Maka diketahui 8 ini merupakan
Yang sebelah bawah ini adalah alas. Ya, alas. Kemudian yang tinggi ini adalah yang berdiri, tinggi, 6, disingkat dengan T. Kemudian yang 10 adalah sisi miring. Sisi miring ini digunakan untuk mencari keliling. Maka yang ditanyakan dulu adalah kelilingnya. Maka kelilingnya adalah sisi miring ditambah tinggi ditambah alas. Jadi berputar sisinya. Jadi 8 ditambah 6 ditambah 10. Hasilnya adalah 24 cm. Kemudian kita cari luasnya karena pertanyaan kedua adalah luas. Setengah kali alas kali tinggi. Ini rumus, jadi kalian harus hafal. Setengahnya ditulis dulu, alasnya berapa? Ini alasnya 8. Tingginya 6, jadi sisi miringnya tidak terpakai. 8 kali 6, setengah kali 8 kali 6. Kita coret dulu, biar lebih mudah mengalihkan. 8 dibagi 2 kira-kira bisa? Bisa, Bu Guru? Ya. Berarti 2-nya ditolak, 8 dibagi 2 dapat 4. Ya. Dapat 4. Berarti 4 kali 6 sama dengan 24 cm. Jadi keliling segitiganya adalah 24 cm dan luasnya adalah 24 cm. Sama. Kemudian contoh yang kedua, hitunglah keliling dan luas segitiga berikut dengan satuan cm. Diketahui alasnya yang bawah ini 10, kemudian tingginya yang berdiri ini, yang tegak 2. Guru kasih, ini sama dengan tinggi. Kemudian sisi miringnya ada 2, ini dan ini, karena ini adalah segitiga sembarang. Sisi miringnya 4 cm yang pertama dan yang kedua 6 cm. Jadi yang ditanyakan adalah keliling dulu. Kelilingnya adalah sisi miring tambah sisi miring tambah alas. 10 tambah 4 tambah 6. Hasilnya adalah 20 cm. Luasnya setengah kali alas. Alasnya 10, tingginya 2. Ini tak terpakai. Berarti setengah kali 10 kali 2. Ini ada 2 angka kembar, bisa dicoret. Berarti tinggal angka 10 cm. Jadi keliling segitiga adalah 20 cm dan luasnya ini ya, luasnya ini 10 cm. Itu adalah contoh mengerjakan soal bangun datar, keliling dan luas dari persegi, persegi panjang dan segitiga. Untuk melihat pemahaman kalian, silahkan dulu ditulis rumusnya. Setelah itu baru kerjakan soal berikut. Untuk persegi KD 3.9, kerjakan 2 soal ini. Silakan digambar di buku tulis sesuai dengan, jangan sesuai dengan ukuran ya, gambar yang kecil tapi tetap kita pakai 8 cm dan 12 cm. Gambarnya jangan besar-besar. Kemudian yang kedua, 3 soal dari persegi panjang. Silakan dicari keliling dan luasnya. Dan yang ketiga adalah 4 soal dari segitiga. Silakan dihitung yang teliti. Hafalan perkaliannya diasah kembali karena kita kelas 4 sudah mulai dengan perkalian, pembagian, dan pangkat 2 ya. Baik anak-anak, cukup sekian untuk hari ini. Silakan dikerjakan. Tugas dikumpulkan pada saat kita tatap muka. Tetap jaga kesehatan, jaga imun tubuh, minum vitamin agar kalian tetap sehat. Selamat belajar, selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.